Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rizky P. dari kelas B dengan nomor NPM 231705137. Di sini saya akan mengerjakan kuis dari salah satu mata kuliah yang saya ikuti, yaitu adalah IoT atau Internet of Things, dan kuis ini terdapat dalam praktikumnya. Jadi untuk kuis kali ini itu dapat soal seperti ini. Anda diminta untuk membuat sebuah perangkat monitoring sistem parkir mobil menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama, serta komponen tambahan antara lain buzzer, lampu LED, ultrasonic, dan OLED SSD 1306. Di sini ada kondisinya, sudah saya baca sebelumnya, itu tugasnya, dan kita akan buat rangkaian sesuai dengan tugas ini, dan kita akan cek nanti sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diberikan atau kondisi yang sudah diberikan dalam kasus ini. Jadi langsung aja, kita masuk ke Google, kita cari Walkui, kemudian masuk. Di sini kita akan pilih yaitu ESP32. Kemudian kita pilih ESP32 yang ini, starter template. Jadi yang masih kosong ya, yang biasa aja ESP32. Kemudian em, kita tambahkan beberapa alat. Pertama itu SP32 ini udah ada ya di sini. Kemudian kita tambahkan ultrasonic. Ini SR04. Kita tambahkan. Kita taruh ini di atas ini boleh. Sini agak jauhin. Oke. Kemudian kita tambahin OLED display. Kita ambil 306 ya. Kita ambil yang ini. Nah, ini kita taruh di bawah. Kenapa? Supaya kan penyambung kabelnya itu kan ada di bagian atas. Jadi supaya kabel ini nyambung ke atas dan tidak menutupi bagian hitam ini. Karena di bagian hitam ini akan muncul pesan yang seharusnya dimunculkan ketika memenuhi beberapa syarat seperti itu. Jadi biar nggak ketutup, kita taruh ini di bawah. Kemudian kita taruh buzzer. Untuk buzzer bebas, taruh di mana aja. Mungkin kita taruh di sini aja ya. Kemudian kita butuh LED. Kita butuh 3 dengan warna yang berbeda-beda. Jadi warna pertama itu warna merah, ya, terus sini. Kemudian kuning, kemudian hijau. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya ada LED, kita pastikan kita menggunakan juga resistor sebagai penghubung ESP32 ke dalam LED ini. Jadi kita cari resistor. Ya, karena di sini LED-nya 3, maka kita butuh resistornya 3 juga. Kita taruh di sini, di sini, di sini. Oke. Dan untuk resistor ini kita setting di sebentar. Kita setir di 2200. Dan dalam ohm ya, bukan kilo ohm ya, tapi ohm biasa. 2200. Semuanya kita setting sama seperti itu. Oke, sekarang kita sambung-sambungin terlebih dahulu. Pertama itu kita sambungkan ultrasonic dulu. Ini. Untuk VCC itu kita sambungkan ke 3V3. 3V3 itu yang ini. Ya, 3V3. Kita sambungkan. Oke. Kemudian untuk GND ini itu kita sambungkan ke GND juga. Kita cari GND di sini ada di sini ya. GND kita sambungkan. GND 2 di sini ada beberapa GND kalau tidak salah. Ini satu, dua, boleh bebas di mana aja.
Coba kita sambung ke GND1 ya. GND1, kemudian trik eh, trik itu kita sambungkan ke salah satu kaki dari SP32 dan kita sambungkan ke yang 5. Kita cari 5 di sini, kaki yang bertulisan angka 5. Nah, ini ya, kita sambungkan ke sini. Trik, sambungkan ke 5. Oke. Kemudian untuk Eko kita sambungkan ke 18. Cari 18. Ini ya 18 ya, sambungkan. Oke. Untuk ultrasonic tersambung semua ke SP32. Sekarang kita sambungkan yang OLED untuk menampilkan kalimatnya ya. Pertama itu GND. GND kita sambungkan ke GND juga. Kita taruh aja di sini. Untuk VCC itu eh, kita taruh ketiga V3. Maaf, taruh cancel. Maaf. Ini VCC kita taruh ketiga di sini. Ini ini kita coba ya. Ya, coba pindahin biar oke, biar tutup ya. Oke, kemudian SCL itu kita sambungkan ke JPO 22. Cariin 22 di sini, ini. Oke. Kemudian SDA itu kita sambungkan ke kaki yang bertulisan angka 21, yaitu di sini. Ya, ini kita geser biar nggak itu. Oke. Untuk OLED udah tersambung semua. Sebentar. Sekarang kita sambungkan LED. Pertama yang warna merah. Kita ambil anoda. Jadi di sini ada C dan juga A, di mana A itu adalah anoda dan C adalah katoda, di mana anoda itu positif dan katoda itu adalah negatif. Pertama kita sambungkan LED yang warna merah ini ke JPIO 15, tapi dengan perantara resistor. Jadi pertama kita sambungkan dulu ini ke resistor, kemudian dari resistor baru kita sambungkan ke JPIO 15. 15. Oke. Kemudian yang kuning itu kita sambungkan ke JPIO 4. Kita sambungkan dulu ke resistor, kemudian kita sambungkan ke JPIO 4. Kemudian yang hijau itu kita sambungkan ke resistor yang ketiga, dan yang ini kita sambungkan ke JPIO 2. Jangan lupa ini disetting menjadi 2200 ohm ya. Nah, kemudian buzzer itu kita sambungkan yang positif. Positif itu yang merah. Itu kita sambungkan ke JPIO 13. JPIO 13 sini. Oke. Kemudian yang minus itu ke GND. Ke GND em, sebentar. Ya, yang ini sisanya kita taruh ke GND semua. Jadi ini ke GND, ini ke GND, ini ke GND, ini ke GND juga. Oke,
Sekarang semua rangkaiannya sudah selesai, ini sudah terhubung semua. Kemudian kita akan em, masuk ke dalam codingannya, pencarian kode. Nah, untuk kode itu beberapa kita ambil dulu, apa namanya, library, itu kita ambil. Tunggu sebentar, saya akan post terlebih dahulu karena saya sebentar ada hal yang harus saya lakukan. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke waktu. Terus sebentar ada pesan. Oke. Kita pertama itu kita ke library. Itu kita pilih ada dua library ya. Pertama itu ada Fluid GFX ini. Kemudian kita satu lagi ada Fluid SSD 1306 sesuai dengan yang tadi kita pilih di bagian rangkaian ya. Oke. Kemudian kita pindah ke Sethino. Di sini kita akan ngoding. Ini kita hapus saja semuanya. Pertama kita tulis dulu include underv gfx ya, sesuai library yang tadi. Kemudian include lagi ada fluid 11 SSD 1306. Kemudian include, nah ini wire A. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kita bakal bikin untuk LED-nya dulu, OLED setup. Pertama kita tulis define screen width 428. Kemudian gimana caranya? Kontrol bukan ya. Kita blok, kontrol banget. Oh, bisa. Kita kopas. Nggak usah, diketik aja deh. Define screen. Maaf ya, saya tidak tahu. Belum belajar shortcut-shortcutnya biar lebih cepat. Oke, 64. Kemudian define OLED reset min 1. Kemudian ada fluid SSD 1306 display screen width screen 8 wire OLED reset. Kemudian titik on. Kemudian kita setting untuk ultrasonicnya, ultrasonic seperti setup ya. Define depannya sama. Define TRTG, TRIG, trik ya. Pin itu 5. Kemudian define lagi echo pin itu 18. Kemudian kita setup untuk LED-nya. Define. Jadi kalau kita mau setup itu pakai define ya. LED hijau 2. Define LED kuning 4. Sorry. Define LED merah 15.
Kemudian yang terakhir, setup yang terakhir yaitu adalah buzzer ya. Define buzzer pin 13. Jadi ini kita sesuaikan sama bagian dari dari SP32 yang kita taruh. Jadi sesuai dengan kaki yang ada di sana ya. Kemudian kita masuk ke kodenya long duration. Long duration in distance. Void set. Oke, kita pin mode. Track echo itu masuk ke dalam ini ya, ultrasonic. Kemudian LED-nya kita bikin juga pin mode ya, ini untuk nettingnya. Ini sebenarnya bisa ada shortcut supaya langsung ke copy ke bawah. Cuman saya belum tahu, saya lupa. Jadi kita ketik ada satu-satu ya, supaya lebih jelas juga. Kemudian buzzer. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masukkan sebuah situasi kondisi. Git display begin SSD 1306 switch HP X3. Ini sebenarnya kali ya. Sebentar kita cari ada kali tidak ya. X3. Oke. Kemudian serial pengenalan OLED tidak terdeteksi. Wire display
clear display, display, set text size, display, set text color 16 3 sama. Oke, kemudian kita bikin looping ya, void loop. Pertama kita bikin yang buat ultrasonicnya ya, jadi digital white dot string bit lock delay microsecond. Kemudian digital white klik jika dia high. Mulai seconds. Kemudian digital white trik in digital white in no result duration first in echo in height distance dikali 0,0,034 bagi 2 titik display real display display set cursor ini saya agak nanti saya jelaskan ya fungsi dari codingan ini. Jadi saya akan ketik dulu ya. Jadi kalau seandainya distance-nya itu lebih dari sama dengan 101 sampai 200, itu ada beberapa ini reaksi, di mana yang pertama itu LED hijaunya itu bakal menyala. Kemudian LED kuning itu akan mati. Kemudian LED merah itu akan mati juga. Ini dibuat sesuai dengan syarat yang tadi ada di soal ya.
Kemudian display, dia akan mengeluarkan jarak. Display, print, distance, display, print all. Jadi ini bakal tampil ya. Cuman tadi sebelumnya sudah saya sempat tes, hanya saja di bagian saya itu tidak keluar di bagian tulisannya. Cuma nanti kita cek lagi ya. Tone, delay, terus tone, sebentar saya istirahat sebentar. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang akan kita coba jalankan ya. Nah, kalau misalnya keluar muncul build server busy, itu kita close aja atau server lagi. Oke, akan kita taikin dulu supaya ada suara. Kita coba lagi. Bootstrap, kenapa? Kalau kita switch apa PTT ah oke. Ya adi ya. Sebentar, switch check out c PPCC terus cek lagi ya. Oke, coba cara ini tiga ya. Kalau kayak gini cuma terus saja. Sudah ketemu videonya 3 menit mereka. Oke, coba lagi.
Oke, eh, sudah keluar. Kita coba samakan dengan yang di sini ya. Ini, oke. Ini kita menggabungkan dasar proses. Ini kita jadikan dua dengan satu ya. Kita coba. Nah, misalkan jika jarak 101 sampai 200 km. Oke, sudah. Kita coba di 101. Kita ubah jaraknya ya di 101. Maka dia buzzer berulang kali dalam waktu yang tidak terus menerus dan berputar waktu perlahan. Terus lampu hijau itu menyala, ya menyala. Kemudian menampilkan jarak parkir dalam format meter pada OLED. Ini meter harus sentimeter ya, bukan sentimeter di dalam OLED. Kita cek apakah muncul. Ya, keluar ya. Jarak 108 cm ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini 108. Oke. Kemudian kita coba lagi. Misalkan jika jarak 50 sampai 100 meter, berarti kita coba kita turunin lagi. Misalkan 99. Nah, bunyinya itu akan lebih cepat. Waktu yang dalam rentang waktu yang lumayan cepat ya. Sesuai dengan delay yang tadi sudah kita kasih. Kalau tadi sebelumnya delaynya adalah 500, sekarang delaynya jadi 300, jadi dia lebih cepat gitu. Dan akan tampil juga di sininya. Jarak 95 cm sesuai dengan yang tadi kita pilih di sini. 95 cm, sorry. 6 ya. Oke, sebentar. 90. Ya, segini lah. Ya, sebentar. Pakai lagi. Ya, kalau kita play ulang itu dia sini. Taruh. Ya, coba cek. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, nah, kita coba ya. Sesuai dengan saat isi. Misalkan jaraknya 101, tadi saya ubah di bagian duration ini ya, di bagian distance. Kenapa? Karena sebelumnya pada saat ini jalan ya. Ya. Karena pada saat kita memasuki ini jarak, itu dia karena delay dari ultrasonic, maka dia tidak tepat angkanya. Jadi saya tambahkan angka satu. Kenapa? Karena dia biasanya berkurang 1 detik. Jadi yang harusnya 100 malah jadi 138. Oleh karena itu saya tambah satu supaya tetap di 139. Itu perubahan yang saya lakukan. Kemudian kita misalkan kita jalankan ya. Ini di 101, 100 ya, 100, 139, maka dia akan menampilkan jarak 139 cm, kemudian lampu hijau akan menyala. Seperti itu. Kita kecilin ya. Kita coba ubah ke 51, 74. Oke. Dia lebih cepat suaranya. Kemudian tampilan di sini 74. Kemudian yang menyala adalah lampu berwarna kuning.
lampu berwarna, sebentar, kita coba 50 sampai 100. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Akan saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ada beberapa perubahan lagi. Ternyata saya salah tulis. Yang harusnya di sini kuning, itu saya tulis hijau. Oleh karena itu tadi pada saat pelaksanaan, warna hijau yang terus-menerus ini ya, aktif ya. Sekarang kita coba jalankan. Kalau mungkin agak lama biasanya kan, dan kadang juga busy, ada tulisan busy, kita tunggu saja. Nah, seperti ini, coba lagi. Kalau terjadi seperti itu, dicoba terus lagi. Kita jalani aja. Ya kadang kayak gitu ya. Kadang ada yang gitu, error padahal tidak error gitu. Mungkin saya pause dulu ya sampai bunyi ya, biar nggak makan waktu banyak. Oke, kita lanjutkan. Setelah muncul lagi ya suaranya, sekarang kita coba. Setelah kita taruh ini di 102 atau 100, pokoknya di antara 100 sampai 200, di lampu hijau membunyi, suaranya muncul dengan delay beberapa, dengan delay 500. Coba kita ubah ke antara 50 sampai 100, lampu kuningnya menyala sesuai dengan ini, dua kuning, kemudian suaranya lebih cepat ya. Dan kalau seandainya 150 cm, sampai kita di 30, dia lebih cepat lagi dan lampu warna merahnya menyala. Nah, kalau di angka di lain itu selain di kotak ini, misalkan 400, itu suaranya tidak akan terdengar lagi dan dia akan terus muncul tulisan seperti ini. Aman, aman, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kodenya. Ya, jadi untuk ini sudah benar semua, sudah sesuai dengan desktop. Nah, jadi di sini pertama ada library. Library ini eh, library ini kita pakai untuk menghubungi OLED agar bisa menampilkan teks di layar ya. Kemudian ada definisi pin. Jadi di sini ada trik pin, LED hijau dan sebagainya. Itu kita atur eh, supaya bisa ini ya, menentukan GPU yang digunakan. Jadi angka-angka ini itu adalah angka yang ada di sini ya. Jadi dia berhubungan dengan angka berapa itu tercatat di sini supaya terbaca. Kemudian ada setup. Setup itu untuk inisialisasi pin sebagai input atau output, menyalakan LED dan juga serial monitor aktif untuk debugging. Kemudian pengukuran jarak, ya, yang ini. Pengukuran jarak, mana ya, ini dia. Itu pertama trigger ultrasonic selama 10 mikrodetik, ya. Kemudian echo akan menerima pantauan gelombang dan menghitung durasi. Dan formula ini, distance ini, itu untuk mendapatkan jarak dalam sentimeter. Kenapa di plus 1? Karena tadi ya, dia ada delay. Dan juga kalau seandainya 39, dia bakal muncul 38. Jadi karena ada delay dan berkurang 1 detik, makanya saya tambahkan 1 supaya angkanya yang muncul itu tetap sama.
Kemudian ada kondisi if else. Kondisi if else ini ya seperti ini ya, kalau jaraknya sekian, dia yang lampunya yang hidup sekian dan sebagainya. Kemudian ada OLED display sama juga, dan kesimpulannya kita bisa lihat dari sini ya, ada beberapa macam ini, define, ada include dan sebagainya. Semuanya berkaitan dan untuk menghasilkan sesuai dengan yang ada di perintah soal seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Kalau seandainya high gitu dia menyala, kalau low itu dia mati dan sebagainya. Kalau distance itu perhitungannya seperti ini dan seterusnya kayak gitu. Jadi mungkin untuk quiz ini, quiz yang hari ini ya soalnya kita cukup sekian. Akan saya cek lagi. Coba ya kita baca ya. Jadi minta untuk membuat sebuah bermanfaat ya, lima kali, 15 komponen. Ini kita udah gunakan semua ya, buzzer, LED, ultrasonic, LED, dan sebagainya kita udah gunakan. Ada tiga kondisi, kalau 100 sampai 200, buzzer berulang bunyi tidak menerus ya, sama. Lampu yang bernyala warna hijau, kemudian muncul. Kemudian kalau 50 sampai 100 yang menyala kuning, terus suaranya lebih cepat dikit. Kalau 149 dia lebih cepat lagi. Yang menyala warna merah, dan jika tidak, jika selain di atas itu buzzer dan LED-nya akan mati dan akan muncul tulisan aman bangku. Sesuai dengan ini, rancangan skema koneksi sudah kita rancang. Buat proyek tentang platform simulasi Workflow, kita gunakan Workflow. Kemudian buatlah video yang menjelaskan langkah-langkah pembuatan sudah dari awal sampai proyek tersebut dijalankan. Oke. Pastikan video mencakup simulasi proyek di Workflow beserta penjelasan singkat tentang kode program dan fungsionalitas perangkat. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita gimana sih caranya supaya dari jarak itu memunculkan penampilan visual dari LED dan juga di OLED ada tulisannya dan bersuara atau tidak seperti itu. Oke, mungkin sekian video saya terkait quiz IoT. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop recording ya. Let's go.